Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan P1 pada seleksi P3K 2024 nanti, yang di sini kita lihat ada informasi berkaitan dengan status baru bagi Bapak Ibu. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Yang informasi yang kita dapatkan dari laman JPNN ini berkaitan dengan informasi, ada 5 informasi pokok di sini berkaitan dengan status dan prioritas bagi rekan-rekan khususnya P1, yang mana di sini informasinya membuat lega ya, namun ada perubahan berkaitan dengan istilah status. Mari kita simak informasi lengkapnya. Bahwa informasi dari Kemenpan RB dan Dirjen Nunuk Suryani ini bikin prioritas 1 menjadi lega, namun ada sedikit perubahan, yaitu berkaitan dengan istilah prioritasnya ya. Menurut pengurus guru lulus passing grade P3K Nasional Vulkan Gafiri, dari hasil pertemuan dengan Dirjen Nunuk serta Asdep Manajemen Talenta Bapak Samsur Rizal ya, terungkap tentang nasib guru P1 baik yang dari negeri maupun yang swasta. Alhamdulillah, baik Ibu Dirjen GTK maupun Pak Asdep menyatakan bahwa status P1 ini masih tetap ada dan melekat bagi guru lulus passing grade P3K 2021 untuk seleksi P3K 2024. Ini baik sekali ya informasinya. Kemudian dia menambahkan kemungkinan akan ada perubahan istilah bagi P1 ini. Tetapi baik Dirjen Nunuk maupun Asdep Samsul memastikan mereka tetap diutamakan meskipun istilahnya berbeda. Nah, dalam pertemuan itu turut hadir juga pengurus GLPG P3K Ciung Wanara dan perwakilan dari P1 Lampung ya, serta Banten. Nah, di antara poin-poin yang menjadi kesepakatan berkaitan dengan kebijakan P1 di 2024 ini, jika ada suara berisik abaikan saja ya. Bahwa yang pertama, status P1 ini tetap melekat ya. Ini kabar baiknya, status P1 tetap melekat, artinya rekan-rekan ini tidak akan lagi dites ya. Kemudian yang kedua, status P1 ini tetap prioritas. Meskipun nanti jika ada perubahan istilah, misalnya P1 bukan lagi prioritas, mungkin akan menjadi istilahnya diutamakan. Nah, ini istilah akan dikeluarkan di dalam Kemenpan baru ya, ataupun Permenpan RB yang terbaru berkaitan dengan prioritas P1 di tahun 2024. Ini kabar baiknya. Jadi Bapak Ibu yang P1 tetap lega ya mendengar informasi ini. Kemudian kabar ketiganya adalah status P1 tidak ada tes. Nah, ini jelas ya, tidak ada tes lagi, hanya resum. Jadi tetap login ke SSSN tapi sampai resum saja. Nah, ini sebagai bukti bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai guru. Ada juga informasi bahwa supaya rekan-rekan ini dipastikan masih berada di alam nyata ini alias belum meninggal dunia ya, untuk tetap resum saja. Kemudian yang keempat, pendaftaran P3K 2024 ini diprediksi bakal dibuka Juli Agustus ya, karena memang sudah kita dengarkan bahwa P3K ini akan selesai setelah penerimaan dari CPNS ya, baru nanti P3K. Jadi sebagaimana yang pernah disampaikan juga, 3 periode pembukaan CPNS ASN 2024 ini bukan semuanya untuk P3K, tetapi untuk sekolah kedinasan, kemudian untuk CPNS, baru untuk P3K honorer. Jadi pada prinsipnya cuma 1 kali saja ya untuk P3K ini. Kemudian pembagian SK-nya ini baru akan dapat dipegang ini di Juni 2025. Nah, jadi bagi rekan-rekan termasuk yang tenaga honorer yang dalam database BKN itu nanti menjadi ASN, targetnya di bulan Juni 2025 ya, karena memang proses itu akan memakan waktu cukup lama ya, meskipun mungkin tidak akan mendapatkan THR, tidak mendapatkan gaji ke-13 tahun 2025, tetapi status Bapak Ibu diprediksi sudah bakal berubah. Kami berharap P1 tetap bersemangat, jangan kendur, suarakan terus nasib P1 agar pemerintah mendengar dan menyelesaikan seluruh sisa P1. Pungkas PLT Pimpinan GLPG yaitu Ciung Wanara. Kami mohon juga regulasi dari pemerintah pusat untuk pengadaan jabatan ini, guru fungsional ini harus adil Pak, tidak membedakan antara guru P1 negeri dan guru P1 swasta. Karena kami itu kemarin itu sama-sama Pak tes
di 2021 itu sama-sama tes dan sama-sama kami memenuhi ambang batas Pak, sudah memenuhi syarat untuk diseleksi tahun 2021 ini. Yang selanjutnya kami memohon, kami ingin disamakan Pak, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022 dan 2023, bahwa untuk P1 ini diselesaikan Pak dengan hanya daftar ulang dan langsung penempatan. Selanjutnya, nah terus kami juga yang belum penempatan itu tolong diberikan SK sesuai domisili Pak, seperti teman-teman kami yang kemarin penempatan. Terus kami menuntut kepada kementerian terkait untuk segera buat dan selesaikan Permenpan RB, Kemenpan RB, serta Juknis Kemendikbudristek untuk pengadaan P3K di tahun 2024 ini sebelum bulan Oktober Pak. Kami memohon bantuannya kepada Komisi 10 untuk menekan supaya cepat diselesaikan. Nah, terus yang selanjutnya supaya tidak ada kata menggeser honor negeri, kami juga siap Pak untuk diperbantukan menjadi DPK di sekolah swasta. Karena kan kami juga tidak mau Pak menggeser mereka ya, seperti itu. Selanjutnya. Nah, untuk kesimpulannya, kami guru P1 belum penempatan, baik karena kami di bawah naungan Jawa Barat ya Pak, maupun seluruh Indonesia sangat berharap dan memohon Bapak dan Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari ini dapat membantu kami untuk mendorong regulasi pemerintah pusat agar regulasi seleksi ASN P3K di tahun ini berpihak kepada kami P1 juga Pak. Buatkanlah misalnya Permenpan ataupun Kemenpan turunannya untuk Kemendikbud ini agar bisa berpihak kepada kami khususnya untuk P1. Dan kami juga berdoa kepada Bapak dan Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 10 selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap kegiatan yang akan Bapak Ibu kerjakan, terutama untuk membantu kami Pak untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan. Mungkin dari saya, nanti teman-teman Pak ada yang menambahkan. Terima kasih Pak.